Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas penerapan konsep turunan, yaitu untuk menentukan persamaan garis singgung suatu kurva. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas fungsi naik dan fungsi turun serta fungsi mencapai titik stasioner, di mana pada fungsi naik dan fungsi turun serta mencapai stasioner ini juga merupakan penerapan dari konsep turunan. Bagaimana pembahasannya? Kita saksikan bersama-sama berikut ini. Nah, perhatikan di sini ada grafik fungsi Y sama dengan Fx, ya, di mana grafik itu melalui titik A, B, C, seharusnya C-nya di sini ya, bukan di sini, kemudian juga melalui titik D. Nah, di sini pada interval dari X1 sampai dengan X2 atau dari A ke B ini adalah contoh dari fungsi naik. Kemudian dari B ke C, ya, C-nya di sini itu adalah contoh dari fungsi turun. Kemudian dari titik C ke D itu juga contoh fungsi naik lagi. Kemudian dari D ke kanan ini adalah contoh fungsi turun. Nah, di mana fungsi naik dan turun itu dilihat dari sebelah kiri ke sebelah kanan, ya. Nah, jadi kalau dilihat dari kiri ke sebelah kanan, grafiknya naik, berarti itu adalah fungsi naik. Kemudian untuk contoh fungsi turun, yang pertama ini, yang kedua ini. Kemudian untuk titik yang berada di B, C, dan D itu adalah contoh fungsi mencapai titik stasioner atau titik puncak atau titik ekstrim, ya. Jadi pada grafik fungsi naik di sini terdapat X1 kurang dari X2, kemudian F-nya juga F1 kurang dari F2, ya. Jadi di sini X1 berada di sebelah kiri X2, berarti X1 lebih kecil dari X2. Kemudian F-nya di sini Fx1 berada di bawah Fx2, berarti Fx1 juga kurang dari Fx2 karena Fx1 berada di sebelah bawah Fx2. Nah, kemudian contoh fungsi naik yang lain adalah pada interval X3 sampai dengan X4, di mana di sini X3 lebih kecil dari X4 karena X3 berada di sebelah kiri X4. Kemudian F-nya juga F3 lebih kecil dari F4. Ya, ini F4 di sini lebih kecil karena Fx3 berada di bawah Fx4, ya. Jadi X3 lebih kecil dari X4, maka Fx3 juga lebih kecil dari Fx4. Maka dinamakan fungsi naik. Berikutnya untuk fungsi turun, ya, di sini X2 lebih kecil dari X3, tetapi F-nya Fx2 lebih besar dari Fx3. Terbukti Fx2 berada di sebelah atas Fx3. Berarti Fx2 lebih besar dari Fx3. Padahal X2-nya lebih kecil dari X3, tetapi F-nya Fx2 lebih besar dari Fx3. Kemudian contoh fungsi turun yang kedua yaitu di interval X4 sampai dengan X5 ini, ya. Jadi di sini X4 lebih kecil dari X5, tetapi Fx4-nya lebih besar dari Fx5, ya. Jadi X4 lebih kecil dari X5, tetapi Fx4 lebih besar dari Fx5, maka dinamakan dengan fungsi turun. Nah, untuk lebih jelasnya kita tuliskan lebih berikut ini lebih mendetail, ya. Jadi Fx dikatakan fungsi naik apabila X1 kurang dari X2, maka Fx1 juga kurang dari Fx2. Contohnya tadi, ya, sudah kita jelaskan tadi, yaitu pada interval X1 sampai dengan X2 dan X3 sampai dengan X4. Nah, garis singgungnya pada grafik tersebut miring ke kanan atau lebih dari 0. Padahal gradien itu kita cari dari F aksen X, maka M-nya sama dengan F aksen X positif atau lebih dari 0. Jadi kesimpulannya suatu fungsi disebut fungsi naik apabila gradiennya lebih dari 0 atau positif atau F aksen X-nya lebih dari 0. Berikutnya untuk fungsi turun sebaliknya, ya. Jadi Fx dikatakan fungsi turun apabila ada X1 kurang dari X2,
tetapi fx1 lebih dari fx2. Ya, pada contoh gambar di atas yaitu pada interval x2 sampai dengan x3 dan x4 sampai dengan x5. Jadi pada interval tadi x2 kurang dari x3 tetapi fx2 lebih dari fx3. Demikian juga x4 kurang dari x5 tetapi fx4 lebih dari fx5. Nah, gradiennya di sana tentu saja negatif. Jadi kesimpulannya suatu fungsi dikatakan turun apabila gradiennya negatif atau f aksen x kurang dari 0. Ya, itu yang kedua. Yang terakhir kemudian untuk grafik mencapai titik stasioner, yaitu contohnya pada titik B, C, dan D tadi pada grafik tadi, maka fx tidak naik dan tidak turun ya, sehingga gradiennya sama dengan 0, sehingga keadaan ini dinamakan grafik mencapai titik stasioner atau titik puncak atau titik ekstrim. Nah, kesimpulannya suatu grafik dikatakan mencapai titik puncak atau titik stasioner jika gradiennya sama dengan 0 atau f aksen x sama dengan 0. Ya, saya rasa jelas sekali. Sebagai contohnya adalah sebagai berikut. Tentukan di manakah fungsi fx, x kuadrat min 2x plus 1 mencapai titik stasioner, naik dan turun. Nah, fx dikatakan mencapai titik stasioner, syaratnya tadi adalah jika gradiennya sama dengan 0 atau f aksen x sama dengan 0. Maka kita turunkan fx-nya ya, turunan dari x kuadrat min 2x plus 1 adalah 2x min 2 ya. Jadi 2x min 2 sama dengan 0, sehingga 2x sama dengan 2, kita pindah ke ruas kanan, maka x-nya sama dengan 2 dibagi 2, maka diperoleh 1 ya. Sehingga kesimpulannya fx dikatakan mencapai stasioner atau mencapai stasioner pada x sama dengan 1. Berikutnya yang kedua, fx akan naik maka syaratnya gradiennya positif atau f aksen x lebih dari 0 ya. Turunannya 2x min 2 lebih dari 0, maka 2x lebih dari 2, maka x lebih dari 2 dibagi 2, maka ketemu 1. Jadi kesimpulannya fx akan naik di x lebih dari 1. Yang terakhir, fx turun jika gradiennya negatif atau f aksen x kurang dari 0 ya. Jadi turunannya adalah 2x min 2 kurang dari 0, maka 2x kurang dari 2 sehingga x kurang dari 1. Jadi fx akan turun pada interval x kurang dari 1. Nah, apabila digambar seperti ini ya. Jadi di sini ada garis bilangan, ini angka 1. Untuk fungsi naiknya berada di sebelah kanan angka 1, jadi himpunan penyelesaiannya di sebelah angka 1 ya. Jadi ini adalah grafik yang fungsi naik ya, naik pada interval x lebih dari 1. Kemudian untuk interval fungsi turunnya berada di bawah ini ya, jadi berada di sebelah kiri 1. Jadi fx turun pada interval kurang dari 1. Itu contoh yang pertama. Berikutnya untuk contoh yang kedua, tentukan di manakah fungsi fx sama dengan min 2x kuadrat min 12x mencapai titik stasioner, naik dan turun. Nah, perhatikan di sini kalau tadi contoh pertama koefisien x kuadratnya positif, untuk contoh yang kedua di sini x kuadratnya berkoefisien negatif. Nah, di manakah bedanya? Kita perhatikan berikut ini. Fx akan mencapai titik stasioner jika f aksen x sama dengan 0 ya. Kita turunkan, turunan dari min 2x kuadrat min 12x adalah min 4x min 12. Ini harus sama dengan 0, maka diperoleh min 4x sama dengan 12. Jadi x-nya sama dengan 12 dibagi min 4, maka diperoleh min 3. Jadi fx mencapai titik stasioner di x sama dengan min 3. Berikutnya fx akan naik jika f aksen x lebih dari 0 ya. F aksen x-nya sama dengan min 4x min 12 harus lebih dari 0, maka min 4x lebih dari 12 sehingga x-nya kurang dari 12 dibagi min 4, jadi x-nya kurang dari min 3. Nah, kenapa di sini bisa berubah tandanya dari lebih dari menjadi tanda kurang dari ya. Jadi itu karena
sebelah kiri atau ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama dibagi dengan bilangan negatif. Jadi apabila suatu pertidaksamaan kita bagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan harus diubah menjadi sebaliknya ya. Jadi ini perhatikan agar tidak keliru. Jadi kesimpulannya bahwa fx akan naik pada interval x kurang dari min 3 ya. Nah, berikutnya untuk fx akan turun jika f aksen x kurang dari 0. Ya, jadi min 4x, min 12 kurang dari 0 sehingga min 4x kurang dari 12, jadi x-nya lebih dari 12 dibagi min 4, jadi x lebih dari min 3. Ini perhatikan lagi, tanda pertidaksamaan juga diubah lagi karena itu tadi ya, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi dengan bilangan negatif. Jadi tanda pertidaksamaan harus diubah menjadi sebaliknya. Jadi kesimpulannya fx akan turun pada interval x lebih dari min 3. Nah, apabila digambar, gambarnya seperti ini ya. Jadi untuk yang atas ini adalah himpunan penyelesaian dari fx fungsi naik ya. X kurang dari min 3, sedangkan yang bawah ini himpunan penyelesaian dari fx turun ya, X lebih dari min 3. Nah, demikian untuk contoh fungsi naik dan fungsi turun untuk fx yang pangkatnya 2.